Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada video ini kita akan membahas tiga konsep penting dalam kriptografi yang sangat berperan dalam menjaga keamanan di dunia digital, yaitu blockchain, tanda tangan digital, dan RSA. Namun pertama-tama, kita perlu membahas apa itu kriptografi dan mengapa kita membutuhkannya. Kriptografi adalah ilmu dan teknik untuk mengamankan informasi melalui penggunaan kode dan algoritma. Di dunia yang semakin digital ini, kriptografi memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data yang kita kirimkan melalui internet. Dengan kriptografi, kita bisa memastikan bahwa data yang kita kirim tetap aman dari pihak yang tidak berwenang, baik itu melalui email, aplikasi peran, transaksi online, atau bahkan data pribadi kita. Masuk pada konsep pertama yaitu blockchain. Blockchain adalah teknologi buku besar terdistribusi yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk blok yang saling terhubung secara kriptografis, di mana setiap blok berisi komponen utama, yaitu yang pertama ada header block yang mencakup hash dari blok sebelumnya, waktu pembuatan blok, nonce, root hash, dan dari Merkle tree. Yang kedua ada juga isi bloknya yang mencatat data transaksi atau informasi lainnya, di mana setiap blok baru yang ditambahkan ke blockchain menggunakan algoritma hash kriptografi seperti SHA-256 dalam Bitcoin untuk menghasilkan sidik jari unik. Hash ini dirancang sedemikian rupa sehingga perubahan kecil pada data akan menghasilkan hash yang sangat berbeda. Proses ini memastikan bahwa data dalam blok tidak dapat diubah tanpa mendeteksi manipulasi. Selain itu, blockchain menerapkan konsep konsensus untuk memastikan validitas data. Dalam Bitcoin dilakukan melalui mekanisme proof of work, di mana penambang harus memecahkan teka-teki kriptografis untuk menambahkan blok baru. Proses ini memanfaatkan fungsi hash untuk memastikan hanya blok yang valid yang dapat diterima oleh jaringan. Sebagai contoh nyata, Bitcoin menggunakan blockchain untuk mencatat setiap transaksi dengan aman, karena blockchain bersifat desentralisasi, data disimpan di banyak node di seluruh jaringan. Setiap perubahan harus disetujui oleh mayoritas node, membuat sistem ini lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Selanjutnya adalah tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah salah satu elemen utama yang digunakan untuk menjaga keamanan dan integritas data yang disimpan dalam blockchain. Mirip dengan tanda tangan yang ada di dunia nyata, tanda tangan digital digunakan untuk mengaitkan entitas atau individu dengan informasi digital. Untuk memahami bagaimana tanda tangan digital dibuat, mari kita lihat ilustrasi contoh di mana Bob ingin mengirimkan dokumen yang ditandatangani secara digital kepada Alice. Untuk ilustrasi contoh ini, kita akan menggunakan dokumen yang akan disahkan, algoritma hashing, eh, digest dari konten dokumen, kemudian kunci publik, kunci private, dan algoritma-algoritma yang akan digunakan. Untuk proses pembuatan tanda tangan digital, mari kita mulai dengan Bob yang memiliki dua kunci yang berupa angka dan karakter acak. Dua kunci ini merupakan kunci private dan kunci publik. Kunci private itu harus selalu dijaga kerahasiaannya, tetapi untuk menandatangani dokumen secara digital agar dapat diterima oleh Alice, Bob harus membagikan kunci publiknya kepada Alice. Setelah itu, Alice akan memverifikasi keaslian dokumen dan tanda tangan digital tersebut. Ketika dokumen terkirim, kontennya akan diproses menjadi algoritma hashing. Algoritma hashing ini menghasilkan urutan angka dan huruf yang disebut dengan digest. Digest ini kemudian dienkripsi menggunakan kunci privat Bob, yang akhirnya menghasilkan tanda tangan digital dari dokumen tersebut. Tanda tangan digital adalah kombinasi dari konten dokumen yang disahkan dan juga kunci privat dari penulisnya. Tetapi, bagaimana bisa Alice memverifikasi keaslian dari dokumen tersebut? Nah, setiap perubahan dalam konten dokumen atau penggunaan kunci privat yang berbeda akan menghasilkan tanda tangan yang berbeda. Oleh karena itu, Alice dapat menggunakan dokumen tersebut dan tanda tangan digital untuk membalikkan proses atau memverifikasi keabsahannya. Alice dapat memproses dokumen dengan menggunakan algoritma hashing yang sama seperti yang digunakan Bob sebelumnya untuk mendapatkan digestnya. Jika dokumen tidak diubah, maka digest yang dihasilkan harusnya juga sama persis. Karena Bob telah memproses digest dengan kunci privatnya untuk membuat tanda tangan digital, maka Alice dapat mendekripsi tanda tangan digital tersebut dengan kunci publik Bob untuk mendapatkan digest. Jika tanda tangan digitalnya tidak terubah, maka digest yang diperoleh juga harusnya sama persis.
Pada akhirnya, Alice akan memiliki dua digits. Yang pertama adalah berdasarkan tanda tangan digital, dan yang satunya lagi adalah berdasarkan konten dokumennya. Jika kedua digits tersebut cocok, maka Alice dapat yakin bahwa pesan tersebut atau konten tersebut tidak pernah diubah, dan dia pun dapat memverifikasi bahwa Bob merupakan penulisnya yang sah. Karena itulah, tanda tangan digital adalah salah satu elemen kunci dalam memastikan keamanan informasi dalam blockchain dan untuk menjamin bahwa data tersebut tidak dapat diubah atau dimanipulasi. Topik terakhir adalah RSA, terkadang disebut sebagai algoritma reverse shamer Edelman. Salah satu algoritma kriptografi yang paling terkenal dan banyak digunakan untuk pengamanan data di dunia digital. RSA adalah algoritma kriptografi kunci publik, yang artinya menggunakan dua kunci. Kunci publik untuk mengenkripsi data dan kunci private untuk mendeskripsi data. Proses ini memastikan bahwa hanya penerima yang memiliki kunci private yang dapat membuka data yang telah dienkripsi dengan kunci publik mereka. RSA bekerja berdasarkan prinsip matematika yang melibatkan dua angka besar bilangan prima. Pertama, dua bilangan prima dipilih. Kita bisa inisialkan dengan P dan Q, lalu kita bisa hitung N sama dengan P dikali Q, di mana N itu adalah modulus. Lalu yang kedua kita bisa memilih E, nilai tipikalnya itu 3 atau 65.537. Nah, E, N ini adalah public key-nya. Lalu yang ketiga kita menghitung totian N-nya, di mana P dikurang 1 dikali Q dikurang 1. Yang keempat, kita hitung D-nya, di mana D-nya itu adalah private key, di mana D sama dengan inverse dari E modulo totian dari N. Nah, itu adalah bagaimana prosesornya dalam menghasilkan key-nya. Sekarang kita ingin melihat bagaimana RSA untuk dalam proses enkripsi dan deskripsinya. Yang pertama, seandainya dia bisa menggambarkan user atau pengirim ingin mengirimkan pesan atau plain text. Nah, plain text ini akan dienkripsi dengan adanya caranya, yaitu adalah ciphertext sama dengan message atau plain text di pangkat eksponen atau E di modulo N. Nah, sehingga akan menghasilkan ciphertext yang tidak akan bisa dibaca atau tidak ada artinya, tidak bisa dipahami oleh manusia. Nah, untuk mau didecrypt, nah, ada rumusnya, ada caranya, yaitu adalah plain text sama dengan ciphertext pangkat D, di mana D-nya ini adalah private key modulo N. Nah, dengan didecrypt, pesannya akan kembali semula seperti yang para pengirim mengirimkan pesannya, sehingga bisa dibaca. Contoh nyata penggunaan RSA adalah dalam protokol HTTPS yang digunakan oleh browser untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan situs web. Ketika Anda mengunjungi situs yang aman, RSA digunakan untuk mengenkripsi data yang Anda kirimkan, memastikan bahwa informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit tetap aman. Jadi, dalam dunia digital yang semakin kompleks ini, penerapan kriptografi sangat penting untuk melindungi data dan informasi kita. Blockchain memberikan transparansi dan keamanan dalam transaksi digital. Tanda tangan digital memastikan keaslian dokumen elektronik, dan RSA membantu kita mengamankan komunikasi dan data dengan kriptografi kunci publik. Dengan kriptografi, kita dapat memastikan bahwa komunikasi dan transaksi digital kita tetap aman dari ancaman yang ada. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu Anda memahami betapa pentingnya kriptografi dalam menjaga keamanan data di dunia digital. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.